Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu Caci. Di kelas ini jumlah mahasiswanya ada berapa? Ada 38. Berarti tinggal 2 anak lagi yang belum gabung ya. Bu Caci mulai absen langsung ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Bu Caci panggil dari urutan yang pertama. Hari ini kita posisi berada di pertemuan ke-9. Ya, jadi kita sudah berada di pertemuan ke-9. Artinya, kalau pertemuan 16 kita kan UAS. Nah, berarti untuk sampai pertemuan 15 itu kalian tinggal 6 pertemuan lagi bersama Bu Caci. Gitu. Oke. Bu Caci panggil dari yang pertama Damayanti. Damayanti. Hadir. Ernita. Hadir, Bu. Diah Ayu Oktavia. Hadir, Bu. Risma. Vina. Hadir, Bu. Arifa. Hadir. Dina. Hadir, Bu. Ihda. Hadir, Bu. Devi Ayu. Fitri Intan. Hadir, Bu. Monica. Hadir, Bu. Avelia. Hadir, Bu. Putri Ningsih. Hadir, Bu. Sebentar, Putri Ningsih hadir. Siti Novi. Hindri. Hadir, Bu, pakai HP-nya Avelia karena mic saya error. Oke. Posisi di mana Mbak Hindri? Di rumahnya Avelia, Bu. Oh, kalian tidak di kampus? Enggak, Bu. Daring setelah Bu Caci juga daring. Iya, Bu, UTS Pak Sumadi melalui Google Form. Oh, begitu. Intan. Hadir, Bu. Frikvi. Hadir, Bu. Yeni Via. Hadir, Bu. Hibatin. Hadir, Bu. Selvi. Hadir, Bu. Arina. Hadir, Bu. Helmi. Hadir, Bu. Agustina. Hadir. Alivia. Hadir, Bu. Yuliana. Hadir, Bu. Siti Umaroh. Hadir, Bu. Novia Roni. Hadir, Bu. Mega Dwi. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nila Ayu. Hadir, Bu. Niswatin. Hadir, Bu. Tafrihatun. Hadir, Bu. Vivit. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Vinka. Hadir, Bu. Mami Eka. Hadir, Bu. Karunia.
Belum, berarti yang belum gabung. Karunia hadir. Karunia hadir, Bu. Saya ikut Alivia soalnya HP-nya error. Oke, berarti ya Bu Caci ulangi, yang belum hadir saat ini, saat Bu Caci absen itu adalah Siti Novi Nuriyah. Kemudian Devi Ayu Ainur Rohmah. Kemudian Risma Widianto. Jadi ada 3 yang belum gabung dengan kita. Risma tadi ada, Bu. Sudah, Bu. Hadir, Bu. Oh, Risma ada. Oke. Berarti Ada, ya, mohon maaf Mas Risma. Berarti ada 2 yang belum gabung dengan kita. Gitu ya. Kemudian untuk hari ini yang bertugas presentasi adalah Bu Caci. Nanti kalian ada tugas atau tidak di kontrak kuliah? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti ya seperti biasa Bu Caci share screen, Bu Caci terangkan dulu presentasi. Nanti sewaktu-waktu kalian bisa Bu Caci tunjuk secara acak. Jadi mohon disimak gitu. Kalau nanti Bu Caci tunjuk kalian tidak memberikan respon, walaupun saat absen kalian menyatakan hadir, itu Bu Caci bisa ubah menjadi tidak hadir gitu. Jadi Bu Caci punya 2 absen. Absen yang manual artinya Bu Caci rekap sendiri, sama absen yang di SIA. Kalau di SIA Bu Caci otomatis biasanya Bu Caci tulis hadir semua. Seperti itu ya. Jadi harap maksudnya dipersiapkan, harap dipersiapkan nanti bisa Bu Caci tunjuk. Seperti itu. Oke, Bu Caci izin untuk share screen materi kita hari ini. PPT Bu Caci sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Bu Caci slideshow ya, biar tampak lebih jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pokok bahasan kita sesuai di kontrak kuliah kita, yaitu di pertemuan ke-9 itu membahas tentang uji beda rata-rata perlakuan. Nah, untuk uji beda rata-rata perlakuan ini sebenarnya ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Nanti bergantung dengan data kita. Hanya saja Bu Caci fokuskan untuk pokok bahasan kita yang kita bahas hari ini, uji beda rata-rata perlakuan yang Bu Caci pilih adalah uji Z. Ya. Jadi mulai pertemuan ke-7 kemarin itu di mata kuliah statistik pendidikan itu sudah mulai untuk hitung-menghitung ya. Jadi sudah mulai perhitungan. Jadi pertemuan 7 kemudian 8 kita UTS, 9 dan seterusnya itu kita mulai dengan proses menghitung. Nanti di pertemuan ke-14-15 itu kita mulai menggunakan aplikasi yang namanya SPSS untuk menguji data
hasil penelitian gitu ya. Jadi hari ini uji beda rata-rata perlakuan yang kita fokuskan, yang akan kita pelajari itu adalah uji Z ya. Oke, Caci lanjutkan. Sebelumnya kita bahas dulu tentang prinsip uji beda rata-rata. Jadi uji beda rata-rata itu digunakan dengan menggunakan sebuah prinsip yang sifatnya dia adalah independen. Jadi independen di sini artinya adalah tidak memiliki hubungan. Jadi hubungan antar variabelnya itu tidak ada karena sifatnya dia ketika kita akan melakukan uji beda rata-rata itu kita menggunakan prinsip yang namanya independen. Gitu. Artinya di sini sudah ada bahwa populasi atau sampel itu yang kita uji hasil datanya yang kita peroleh pada sampel atau populasi itu tidak bergantung pada populasi atau sampel lain. Jadi dia berdiri sendiri. Data itu berada pada populasi atau sampel tersebut dengan tidak ada ketergantungan dengan data yang ada di populasi atau sampel lain. Itu prinsip dari uji beda rata-rata. Contohnya di sini. Bu Caci kasih contoh di slide-nya Bu Caci. Itu ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan rata-rata nilai mata kuliah statistik antara mahasiswa PGSD yang diberi perkuliahan dengan metode tugas terstruktur dengan mahasiswa PGSD yang tidak diberi metode tugas terstruktur. Jadi kita itu hanya ingin mencari apakah di populasi atau sampel 1 itu sama dengan data di populasi atau sampel 2 atau berbeda gitu. Tapi mereka berdua itu tidak memiliki ketergantungan hubungan seperti itu. Jadi ini kan ada dua kelompok. Kelompok pertama itu mahasiswa PGSD yang diberi tugas itu dengan namanya tugas terstruktur. Yang satunya, kelompok satunya itu mahasiswa PGSD yang pelaksanaan perkuliahannya itu tidak menggunakan metode tugas terstruktur. Nah, mereka berdua itu, kelompok 1 sama kelompok 2 itu apakah sama ataukah berbeda? Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan uji beda rata-rata. Jadi, apakah mereka berdua sama atau berbeda? Nah, walaupun mereka sama ataupun mereka berbeda, mereka tidak ada saling ketergantungan atau mempunyai prinsip independen. Gitu. Suara Bu Caci masih jelas di kalian? Jelas, Bu. Terima Bu. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Insya Allah paham, Bu. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa pada uji beda rata-rata itu kita menggunakan prinsip yang namanya adalah prinsip independen, ya. Artinya apa? Artinya sampel atau populasi yang satu itu tidak bergantung pada populasi atau sampel lainnya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri tanpa ada saling ketergantungan antar populasi atau sampel. Itu. Caci lanjutkan. Sekarang tujuan dari uji beda rata-rata. Jadi uji beda rata-rata ini biasanya digunakan pada penelitian yang sifatnya eksperimen. Itu. Kalau penelitian kalian nanti yang akan kalian gunakan di skripsi misalnya itu kalian menggunakan jenis penelitian PTK atau jenis penelitian pengembangan itu biasanya tidak perlu menggunakan ini uji beda rata-rata.
Tapi kalau penelitian kalian nanti berjenis penelitian eksperimen atau penelitian kuantitatif, itu biasanya kita menggunakan ini gitu. Karena uji statistik itu kan ada banyak, dan jenis penelitian itu juga ada banyak. Lah nanti dikondisikan bergantung jenis penelitian kita itu apa, kemudian uji statistik yang akan kita gunakan nanti apa, seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau pilihan kalian nanti di skripsi adalah PTK, penelitian tindakan kelas, berarti kemungkinan yang Bu Caci berikan saat ini itu tidak bermanfaat untuk skripsi kalian. Tapi untuk penelitian-penelitian kalian selanjutnya, itu kalian bisa menggunakan uji Z ini untuk uji beda rata-rata. Gitu. Untuk tujuannya di sini sudah tertulis ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara 2 buah data atau lebih. Kan namanya juga uji beda. Berarti kan tujuannya untuk mengetahui data pertama, kelompok data pertama itu sama atau berbeda dengan kelompok data kedua. Kalau kita pakai 2 kelompok data. Kalau ada 3, ya kita ingin tahu apakah data yang pertama, kelompok data kedua, ketiga itu berbeda ataukah sama. Seperti itu. Jadi intinya tujuannya dari uji beda rata-rata ya otomatis untuk mengetahui apakah kelompok data tersebut berbeda ataukah sama. Gitu. Kemudian ini nanti disesuaikan dengan hipotesis penelitian kita. Jadi uji beda ini digunakan untuk menguji hipotesis dari penelitian kita. Oke, selanjutnya di statistik ya, di statistik itu kita kenal ada 2 jenis. Ada yang namanya statistik parametrik, ada yang namanya statistik non parametrik. Gitu. Nah, di sini di tabel Bu Caci ini sudah tampak perbedaan untuk kedua jenis statistik tersebut. Jadi kalau statistik parametrik itu memiliki atau memerlukan asumsi bahwa dia terdistribusi secara normal. Kalau statistiknya non parametrik berarti dia tidak memerlukan asumsi distribusi secara normal. Gitu. Sehingga sebaran datanya kalau di statistik non parametrik itu sifatnya adalah bebas. Kalau parametrik berarti distribusinya harus normal. Gitu. Kemudian perbedaan berikutnya itu kalau statistik parametrik itu memerlukan data kuantitatif yang jenisnya itu adalah interval atau rasio. Kan pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas jenis data kuantitatif. Kan ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kan gitu. Nah, kalau untuk statistik parametrik berarti dia datanya itu data yang interval atau data rasio. Kalau non parametrik itu datanya bisa semuanya. Jadi semua data itu bisa kita gunakan untuk uji pada statistik non parametrik. Jadi nominal, ordinal, interval, rasio itu semuanya bisa kita gunakan. Kalau di parametrik hanya interval sama rasio yang bisa digunakan. Tuh. Berikutnya, untuk statistik parametrik itu datanya itu yang diolah, yang kita olah itu minimal ya. Artinya paling sedikit itu adalah 30 data. Jadi kalau data kita kurang dari 30
itu berarti statistik yang bisa kita gunakan itu adalah statistik non parametrik gitu. Kalau data kita 35 artinya lebih dari 30 berarti statistik yang bisa kita gunakan adalah statistik parametrik gitu. Itu untuk perbedaan statistik parametrik sama statistik non parametrik. Oke. Bu Caci minta Arifa. Mana Arifa? Saya, Bu. Ayo Mbak Arifa, jelaskan ulang yang Bu Caci sampaikan terkait statistik parametrik sama non-parametrik. Iya, Bu. Jadi statistik ada dua, ada statistik parametrik dan non-parametrik. Perbedaannya adalah kalau statistik parametrik itu memerlukan asumsi distribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebarannya data bebas. Jadi kalau non-parametrik itu bebas, kalau parametrik itu normal. Yang kedua, data yang digunakan itu memerlukan data yang kuantitatif, hanya interval atau rasio. Sedangkan yang non-parametrik itu semuanya bisa digunakan, seperti nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah jumlah data yang digunakan itu lebih dari 30. Jika data yang digunakan lebih dari 30, misalnya 31, 35, dan seterusnya, itu menggunakan statistik parametrik. Sedangkan jika jumlah data yang digunakan kurang dari 30, itu menggunakan statistik non-parametrik. Seperti itu. Terima kasih Mbak Arifa, sudah disimak penjelasannya Bu Caci. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Bu Caci lanjutkan dan persiapan untuk teman-teman lainnya sewaktu-waktu bisa Bu Caci tunjuk ya. Bu Caci lanjutkan ini. Nah, tadi kan sudah Bu Caci jelaskan, sudah Mbak Arifa jelaskan juga. Itu kan kita punya dua jenis statistik, ada statistik parametrik sama ada statistik non parametrik. Oke. Nah, di uji statistik, jadi uji statistik parametrik sama uji statistik non parametrik itu juga ada beberapa jenis gitu. Misalkan di sini untuk uji statistik yang parametrik, ini ada uji Z, uji T, kemudian ada tes proporsi, ada korelasi Pearson, kemudian ada analisis varian, dan lain-lain. Kemudian untuk uji di statistik non-parametrik, ini ada chi-square, ada Fisher, ada Kolmogorov-Smirnov, ada korelasi rank, ada Mann-Whitney. Gitu. Insya Allah nanti untuk perkuliahan kita itu yang kita pelajari nanti kalau pakai SPSS itu Bu Caci pilih yang T-test atau uji T. Kemudian nanti kita juga akan belajar chi-square test. Kemudian kita juga akan belajar Kolmogorov-Smirnov sama itu kayaknya itu yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk hari ini Bu Caci fokusnya kita akan membahas tentang Z-test atau uji Z gitu. Berarti uji Z ini hanya bisa kita gunakan kalau data kita itu memenuhi syarat statistik parametrik. Artinya seperti yang dijelaskan Mbak Arifa tadi, bahwa datanya itu harus terdistribusi normal, kemudian datanya itu interval atau rasio, kemudian jumlah datanya itu minimal adalah 30.
baru kita bisa menggunakan uji Z ini gitu. Karena uji Z ini posisinya adalah uji statistik untuk yang parametrik gitu. Ernita, mana Ernita? Halo? Nggak ada. Di sini ada yang namanya Ernita. Ada, Bu. Mbaknya ada? Mbak Ernita mana? Iya, Bu. Oke, Mbak Ernita. Ada, Bu. Oke, Mbak Ernita, coba kasih alasan. Kenapa, alasannya apa yang mengharuskan kita, yang memperbolehkan kita untuk menganalisis data statistik dengan menggunakan uji Z? Karena kalau datanya sudah memenuhi syarat statistik parametrik, bisa menggunakan metode Z-test. Itu, Bu. Oke, berarti datanya harus bagaimana, Mbak, supaya kita bisa menggunakan uji Z? Datanya harus gimana, Mbak Ernita, supaya kita diperbolehkan pakai uji Z? Harus memenuhi syarat statistik parametrik. Apa itu syaratnya? Syaratnya apa, Mbak? Bu, sebentar. Harus distribusi normal. Terus Jumlah data minimal harus 30 atau lebih. Terus Sudah, Bu. Yang tengah. Oh iya, ada itu. Apa tadi, interval atau rasio? Yang digunakan harus interval atau rasio. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, berarti kita sekarang sudah beralih ke, maksudnya kita sudah terfokus pada uji Z ya, yang akan kita pelajari. Nah, ini pembahasan ulang gitu ya, bahwa kriteria kita bisa menggunakan uji Z itu berarti data kita harus berdistribusi normal yang pertama. Kemudian ini variannya, ada tambahannya, variannya itu harus diketahui. To kuadrat itu loh. Nah, simbolnya to kuadrat itu varian namanya. Kemudian ukuran sampelnya itu minimal 30. Jadi 30 ke atas baru boleh kita menggunakan uji Z. Kemudian kriteria yang keempat itu digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Jadi dia itu dua kelompok yang dibandingkan gitu. Itu untuk uji Z. Sekarang ini rumusnya. Jadi uji Z itu punya rumus. Rumusnya sudah Bu Caci tulis di slide, bahwa Z hitung itu sama dengan X bar dikurangi mu per to per akar N. Nah, sekarang X bar sendiri itu apa? Kalau Z hitung jelas ya, Z hitung itu adalah harga Z hasil perhitungan. Kalau X bar itu berarti
X yang ada seret atasnya itu loh, itu bacanya X bar, itu adalah rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Jadi rata-rata dari data yang kita kumpulkan itu masuk dalam X rata-rata. Sedangkan untuk mu itu juga rata-rata, tapi rata-rata nilai yang dihipotesiskan, yang dinyatakan rata-ratanya berapa, itu disebut dengan mu. Kalau yang X rata-rata tadi itu sesuai kenyataan, sesuai data. Kalau yang mu itu pernyataan, sesuai hipotesis. Itu. Kalau to itu adalah standar deviasinya yang sudah diketahui, nanti di soalnya diketahui. Sedangkan n itu adalah jumlah populasinya atau jumlah sampelnya, jumlah datanya. Itu disebut dengan n. Rumusnya berarti untuk mencari Z hitung itu kita pakai rumus yang Bu Caci kotai ini. Oke. Nah, sekarang langkah-langkahnya kalau kita akan melakukan uji Z, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun formula hipotesis nihil sama hipotesis alternatif. Jadi kita harus menyusun atau menyatakan H0 sama HA-nya. H0 itu adalah hipotesis nihil. Kalau HA itu adalah hipotesis alternatif. Itu. Oke ya. Nah, untuk uji Z ini sendiri nanti ada 3 jenis. Nanti bergantung dari soalnya. Dia pengujian yang 2 sisi, artinya atau sering disebut dengan two-pile, atau pengujian 1 sisi. Pengujian 1 sisi ini ada yang pihak kiri, ada yang pihak kanan. Kalau pihak kanan, dia adalah one tile juga, sama-sama one tile 1 sisi, tapi ada yang pihak kiri sama pihak kanan. Itu nanti perbedaannya untuk pengujian 2 sisi ataukah pengujian 1 sisi kanan, 1 sisi kiri, nanti bedanya itu adalah di formula HO sama HA-nya. Kita lihat dari two tile dulu. Kalau two tile berarti HO-nya itu adalah mu sama dengan mu 0, sedangkan HA-nya itu adalah mu tidak sama dengan mu 0. Itu artinya dia two tile. Kalau one tile kanan, ya, berarti HO-nya itu adalah mu sama dengan mu 0, sedangkan HA-nya itu mu lebih besar dari mu 0. Kalau one tile kiri, berarti HO-nya adalah mu sama dengan mu 0, HA-nya adalah mu lebih kecil dari mu 0. Nah, ini nanti bergantung dari soalnya, gitu. Si soal itu menghendaki two tile atau one tile kanan atau one tile kiri. Jadi kalian melihatnya itu, menentukannya itu berdasarkan soal. Kalau misalkan soalnya itu menghendaki two tile, ya, berarti langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun hipotesis, menyusun formula hipotesis HO dan HA yang jenis pertama. Berarti HO di mana mu lebih sama dengan mu 0, HA mu tidak sama dengan mu 0. Tuh, jadi nanti dari soal itu kita tahu dia inginnya two tile ataukah one tile kanan ataukah one tile kiri. Kalau sudah ketahuan dia inginnya apa, berarti HO sama HA kita itu menyesuaikan. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama adalah menyusun hipotesisnya dulu, menyusun HA sama HO. Oke, langkah berikutnya setelah kita menyusun HO sama HA,
Berarti kita selanjutnya adalah menentukan level of signifikansinya atau alfanya. Level of signifikansi itu disimbolkan dengan alfa. Nah, level of signifikansi ini sudah ditentukan oleh soal. Jadi soalnya nanti sudah ingin dia itu alfanya berapa, sudah dinyatakan. Oke, langkah ketiga itu menentukan peraturan-peraturan kriteria. Nah, karena jenisnya itu tadi yang pertama kan ada, di langkah yang pertama kan ada 3. Ada two tile, ada one tile kanan, sama one tile kiri. Berarti kriterianya juga ada 3. Ketika dia two tile, gitu ya, kriterianya HO itu akan diterima, artinya berarti sama ya, mu sama dengan mu 0, HO diterima itu jika Z hitung lebih besar sama dengan negatif dari Z alfa per 2 atau lebih kecil sama dengan dari Z alfa per 2. HO akan ditolak jika yang pertama Z hitung itu lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari negatif Z alfa per 2 gitu. Jadi nanti kan kita mencari Z hitung. Nah, setelah kita nanti ketemu Z hitungnya, kita membandingkannya dengan Z alfa per 2 ini gitu. Kemudian kalau dia jenis uji Z kita itu adalah one tile yang kanan, maka HO-nya itu diterima apabila Z hitung lebih kecil atau sama dengan dari Z alfa. HO-nya ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Kalau yang one tile kiri kebalikannya, HO diterima apabila Z hitung lebih besar dari negatif Z alfa. HO-nya ditolak apabila Z hitung lebih kecil dari negatif Z alfa. Gitu. Jadi langkah ketiga ini nanti kita menentukan kriterianya. Gitu. Jadi setelah yang pertama kita menentukan hipotesis, terus kita menentukan alfanya, level of signifikansinya, kemudian kita menentukan peraturan kriterianya ini. Tuh. Langkah yang keempat, setelah 3 langkah itu kita lakukan, kita tulis. Langkah yang keempat yaitu menghitung dengan menggunakan rumus di slide yang sebelumnya tadi sudah bisa dijelaskan, yaitu rumusnya Z hitung itu sama dengan X bar, X rata-rata, dikurangi dengan mu, dibagi to, standar deviasinya, per akar N. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya, kalau Z hitungnya sudah kita hitung, sudah ketemu, maka kita membandingkan perhitungan hasil Z hitung tadi itu dengan kriteria pengujiannya untuk mengambil kesimpulan. Jadi Z hitung yang kita peroleh nanti kita bandingkan dengan Z di kriterianya. Apa kalau one tile berarti Z alfa, kalau two tile berarti Z alfa per 2. Gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Mbak Monica, mana Mbak Monica suaranya? Iya, Bu. Oke, Mbak Monica, jelaskan langkahnya ada berapa saja Mbak untuk melakukan uji Z? Ada 5, Bu. Apa saja Mbak Monica?
Yang pertama, menyusun formula hipotesis nihil HO dan alternatif HA. Yang kedua, menentukan level of signifikansinya atau alfa yang sudah diketahui di soal. Yang ketiga, menentukan peraturan-peraturan kriterianya. Yang keempat, menghitung Z hitung. Dan yang kelima, membandingkan. Oke, terima kasih Mbak Monika. Terima kasih Mbak Monika. Sekarang Bu Caci tunjukkan latihan soalnya dulu ya. Bu Caci kan belum, mohon maaf, bukan latihan soal. Bu Caci tunjukkan contoh soal dulu. Nanti kan kalian dapat tugas dari Bu Caci mengerjakan latihan soal. Ya, Bu Caci tunjukkan ini contoh soalnya dulu. Terlihat enggak PDF Bu Caci? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, jadi ini Bu Caci di PDF Bu Caci, contoh soal yang Bu Caci sediakan itu adalah uji Z dua pihak, artinya adalah total ya. Ini kan dua pihak. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah pabrik bola lampu merek A itu menyatakan bahwa produknya itu tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Oke, untuk mengujinya itu diambil sampel sebanyak 50 bola lampu dan ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan dari bola lampu merek A tadi itu adalah 792 jam. Oke, dengan signifikansi 5%, apakah kualitas bola lampu tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya atau tidak? Gitu. Nah, kalian taunya dia itu two-tile atau one-tile itu dari pernyataan yang terakhir. Ini, apakah kualitas bola lampu tersebut sama dengan? Nah, kata sama dengan ini menunjukkan bahwa dia adalah two-tile. Kan two-tile tadi tandanya dia sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau one-tile kan lebih besar sama lebih kecil gitu. Nah, kata kuncinya yang menunjukkan bahwa dia adalah two-tile itu adalah di kata yang terakhir ini, sama dengan. Sama dengan inilah yang menunjukkan dia adalah uji Z dua pihak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Bu Caci ingin Mas Risma. Mana Mas Risma suaranya? Halo? Iya, Bu. Oke, Mas Risma ikut ya. Perkuliahannya disimak enggak? Disimak, Bu. Oke, terima kasih Mas Risma. Bu Caci ingin bertanya terkait informasi yang ada di soal ini, Mas. 800 ini menunjukkan apa, Mas Risma? Kan di komponen rumus untuk uji Z kan ada X bar, ada mu, ada to, ada n. Nah, 800 ini yang mana, Mas? Ada alfa juga. 800 ini yang mana? 800 itu yang mu, Bu. Oke, Ya, 800 nilai. Oke, terima kasih Mas, sudah benar. 800 tadi apa, Mas? Dipertegas? Mu, Bu. Mu. Rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Oke, sip. Kemudian ini, Mas, 60 jam. Itu apa, Mas? 60 jam. Bentar, Bu.
Mu-nya sudah ada, berarti tinggal X bar, to, terus N, sama alfa. Pilihannya itu, Mas. Berarti 60 jam masuk yang mana? 60 jam itu. 60 jam itu yang masuk yang standar deviasi, Bu. Nah, standar deviasi simbolnya pakai apa, Mas, kalau di rumus? Standar deviasi itu pakai TO, Bu. Apa? Pakai TO, Bu. TO itu apa, Mas? To, Mas, bacanya itu to. Yang kayak T itu loh. Yang melungker. Halo? Halo, Mas Risma? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. 60 jam berarti yang to, Mas. Itu bacanya standar deviasi itu to. Oke. Ini yang 50. Angka 50 itu menunjukkan apa, Mas? Simbolnya apa? (50) masuk menjadi simbol apa? Masuk di simbol apa? 50, bentar, Bu. 50 itu masuk di N, Bu. N. Jumlah populasi. Jumlah, betul. Kemudian yang 792. itu X bar, Bu. Oke, sip. Kemudian yang 5%. Bentar, Bu, saya cari PPT-nya lagi. Oke, Lupa, Bu. 5% apa 5%? Lima % masuk di alfa, Bu. Sip, berarti 5%-nya alfa. Caci ulangi ya, teman-teman, pernyataan dari Mas Risma. 800 itu adalah mu. Kemudian 60 itu adalah to. Terus 50 itu adalah n. Kemudian 792 itu adalah X bar. Kemudian 5% itu adalah alfa. Oke, sudah dicatat ya. Sekarang Bu Caci ingin ketemu suaranya Mbak Sinta. Mana Mbak Sinta? Ada ndak? Ya, Bu. Oke, Mbak Sinta, alfanya kan 5% ya. 5% itu kalau dijadikan desimal berapa Mbak Sinta? Bentar, Bu, bentar. (0,05) Bu. 0,05. Oke, kalau dia tutile, kita kan ini tutile ya Mbak. Kalau kita tutile berarti Z pakai Z alfa atau Z alfa per 2 Mbak? Di kriterianya. Z alfa per 2. Oke, berarti nanti masuknya itu alfanya kan tadi Mbak Sinta bilangnya adalah 0,05. Kalau alfa per 2 berarti
dibagi 2, ketemunya nanti adalah Z-nya itu 0,025. Nah, akan dibagi 2. Sekarang kita ikuti ya langkah-langkah yang sudah ada di PPT tadi, kita ikuti untuk menyelesaikan soal ini. Langkah yang pertama, kita menyusun formula hipotesis nihil sama alternatif. Jadi nanti ya Bu Caci waktu memberikan soal latihan ke kalian, berarti kalian selesaikan dengan menuliskan langkah-langkah seperti yang Bu Caci kerjakan untuk contoh ini. Ya, langkah-langkahnya nanti ini sesuai juga dengan PPT-nya gitu. Jadi dalam mengerjakan, cara mengerjakannya, menyelesaikannya ditulis dulu langkah-langkahnya. Paham? Iya, Bu. Oke, Bu Caci lanjutkan ya untuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu adalah menyusun formula hipotesis nihil HO sama hipotesis alternatifnya HA. Sesuai dengan PPT Bu Caci tadi ya. Berarti karena dia adalah tutile, berarti HO-nya itu adalah mu sama dengan 800 ya. Karena mu-nya tadi kan 800. Kemudian HA-nya itu mu tidak sama dengan 800. Itu. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan level of signifikansinya atau alfa. Ya, tadi Mbak Sinta sudah bilang bahwa alfanya adalah 5%. Kalau dijadikan desimal berarti 0,05 gitu. Nah, yang kita butuhkan kalau tutile itu berarti adalah alfa per 2. Sehingga kita bagi 2 ketemunya adalah Z-nya, Z alfa per 2 berarti Z 0,025. 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan peraturan-peraturan kriteria pengujian dari tutile. Nah, tadi sudah dituliskan di PPT-nya Bu Caci bahwa HO-nya itu diterima apabila Z hitung itu lebih besar sama dengan negatif dari Z alfa per 2 berarti Z negatif Z 0,025 dan lebih kecil sama dengan dari Z 0,025. Kalau HO-nya itu akan ditolak apabila Z hitung lebih kecil dari negatif Z 0,025 atau Z hitung lebih besar dari Z 0,025 gitu. Nah, kemudian kok bisa Bu muncul angka min 1,96 sama 1,96? Itu kita lihatnya di tabel nilai Z. Ini sudah ada di Bu Caci. Nanti kalian ikuti ini ya. Ini Z-nya tabelnya sudah ada di sini. Kita tahu bahwa untuk tutile Z kita itu adalah 0,025. Karena kan dibagi 2, alfa dibagi 2 tadi, ketemunya 0,02. Misalkan kok soal ini adalah one tile, berarti kita Z-nya itu adalah 0,05. Oke, karena kita two tile, berarti alfa per 2, berarti 0,05 dibagi 2, ketemunya 0,025. Sekarang kita lihat di tabel ini. Kalau alfanya 0,025 itu Z-nya ketemu berapa? Nah, lihatnya di sini. Nah, cari ini kan 2 angka di belakang koma, berarti 0,02. Kan kita 0,025 ya. 0,02-nya di sini kita urutkan. Di sini cari yang 0,05. Nah, ketemu pertemuannya ini ketemu nih yang Bu Caci kasih tanda merah. Kotaan merah.
Paham sampai sini? Makanya ini ketemu 1,96 sehingga nanti di kriterianya berubah menjadi ini. Kalau Z hitungnya itu lebih besar sama dengan negatif 1,96, lebih kecil sama dengan 1,96, maka HO-nya diterima. Tapi kalau Z hitungnya itu lebih kecil dari negatif 1,96 atau Z hitungnya itu lebih besar dari 1,96, maka HO-nya ditolak, yang diterima adalah HA. Dimana tadi HO itu berbunyi mu sama dengan 800, sedangkan HA berbunyi mu tidak sama dengan 800. Gitu. Oke. Mbak Sinta lagi. Mbak Sinta, mana suaranya? Ya, Bu. Oke, Mbak Sinta, misalkan ya Bu Caci punya mu itu 0,01. 0,031, Mbak. Berarti berapa Z-nya? Z tabelnya berapa? 0,031. Tabelnya ketemu berapa? Agak bingung, Bu. Ini loh, dilihat ini, alfanya Bu Caci 0,031. Berarti dua angka dulu, berarti 0,03 ini ya Mbak, 0,03. 0,031 berarti sama ini urutannya, ketemunya nanti di sini 866. 1,866. Oke, Bu Caci coba lagi. Kalau Bu Caci punya alfanya itu 0,042. Ketemunya berapa Mbak Z tabel? 1,728. Oke, sip. Paham ya? Berarti ada yang belum paham? Sudah paham semua berarti. Vinka, mana Vinka suaranya? Ya, Bu. Oke, Mbak Vinka, kalau Bu Caci punya alfanya itu 0,017. Berarti Z-nya ketemu berapa Mbak Vinka? 0,17. Berarti 0,017. ketemunya 2,120. Sip, berarti sudah bisa semua. Oke, kalau begitu Bu Caci lanjutkan. Kita sudah ini ya, sudah sampai tahap yang ketiga. Berarti kita ikut tahap selanjutnya yaitu yang keempat. Tahap yang keempat itu kita menghitung Z hitung dengan menggunakan rumus. Tadi Mas Risma kan sudah menyatakan X barnya berapa, mu-nya berapa, kan gitu. Kita tinggal masukkan saja ke Z hitung, ke rumusnya. Bahwa Z hitung itu sama dengan X bar dikurangi mu dibagi top per akar N. Kita masukkan, berarti X barnya adalah, X rata-ratanya adalah 792, dikurangi mu-nya adalah 800, standar deviasinya adalah 60, N-nya adalah 50. Nah, ini kita masukkan, kita kurangi dulu. 792 dikurangi 800, ketemunya adalah negatif 8. Kemudian 60 dibagi
akar 50 ini ketemunya ini 8,46. Kalau kurang percaya berarti dapat dicek di kalkulator ya, akar 50 itu berapa, kemudian 60 dibagi akar 50 ketemu berapa. Oke, kalau sudah berarti negatif 8 dibagi 8,48, ketemunya adalah negatif 0,94. Itu ya, itu berarti Z hitung kita gitu. Kemudian langkah yang terakhir kita membandingkan antara Z hasil perhitungan kita dengan Z yang kita temukan di tabel tadi, yaitu 1,96 kan gitu. Nah, kalau negatif 0,94 itu adanya di mana? Negatif 0,94 itu kan berarti lebih besar dari negatif 1,96, lebih kecil dari 1,96. Jadi dia ada di sini. Dia memenuhi kriteria yang pertama. Ya, kriteria yang ini. Dia berarti memenuhi kriteria yang ini, yang HO-nya diterima. Karena dia kan ada di posisi ini. Dia lebih besar dari negatif 1,96, lebih kecil dari 1,96 gitu. Sehingga HO-nya diterima. Itu kesimpulannya. Kalau HO-nya diterima, artinya apa? Artinya kualitas bola lampu tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Karena HO diterima itu mu sama dengan 800. Artinya kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya itu benar gitu ya, sama gitu. Hasil penelitian dengan hipotesis yang dinyatakan oleh pabriknya itu adalah sama, adalah benar, bahwa kualitas bola lampunya itu adalah 800 jam. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Oke, semoga kalian paham. Nanti Bu Caci share untuk PPT-nya, untuk latihan soalnya, mohon maaf, untuk contoh soalnya, kemudian untuk latihan soalnya nanti Bu Caci share, dan perkuliahan kita ini sudah Bu Caci videokan, nanti Bu Caci upload di YouTube yang di Sahabat Caci, nanti bisa ikuti. Kalau misalkan kalian lupa dengan penjelasannya Bu Caci, nanti bisa didengarkan ulang di situ gitu. Bu Caci tunjukkan yang latihan soal untuk kalian. Kalian kan hari ini dapat tugas latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti individu atau kelompok? Pengerjaannya? Individu. Oke, berarti nanti dikerjakan secara individu. Latihan soal untuk kalian nanti ada 3 soal. Nah, 3 soal ini nanti dikerjakan dengan mengikutkan langkah-langkah seperti yang sudah Bu Caci bahas di contoh soal tadi. Jadi ada 5 langkah. Nah, ini latihan soalnya. Di sini Bu Caci belum menuliskan apakah dia tutile ataukah wantel kiri ataukah wantel kanan gitu. Nanti kalian identifikasi sendiri itu masuk di tutile ataukah wantel kiri ataukah wantel kanan. Seperti itu ya. Jadi nanti ini dikerjakan. Nah, kemudian kerjaannya adalah secara individu, sama seperti biasa. Pengerjaannya nanti tulis tangan gitu ya, ditulis serapi-rapinya sehingga memudahkan Bu Caci untuk membaca dan melihatnya gitu. Kemudian nanti di foto atau di scan gitu ya, digabungkan jadi satu file ya, biar Bu Caci tidak bingung. Jadi ubah
ke PDF terus gabung dalam satu file. Lebih baiknya nanti di scan terus gabung dari halaman 1 sampai berapa halaman gitu jadi satu file saja itu. Terus nanti karena posisi di HP Bu Caci itu sudah penuh ya, belum Bu Caci rekap. Jadi nanti tugas untuk hari ini kan terakhir pengumpulannya adalah Selasa minggu depan. Nah, nanti tugasnya dikirim di SIA. Nanti Bu Caci buat tugas di SIA, kalian kirim di situ ya. Soalnya nanti takutnya memori HP-nya Bu Caci penuh karena tugas-tugas sebelumnya itu belum Bu Caci rekap. Seperti itu. Termasuk nilai UTS kalian juga belum Bu Caci rekap. Makanya belum Bu Caci share ke kalian. Gitu. Paham? Ada pertanyaan untuk tugas? Bu Caci, Iya. berarti yang di tabel itu sudah disediakan seperti yang tadi itu. Betul. Tabelnya ngikut tabel yang di contohnya Bu Caci. Misalkan ini ya, nomor 1 kita bahas. Ini nomor 1 sedikit kita bahas. Nomor 1 ini kan alfanya 10%. 10% berarti berapa? 0,1. 10 per 100 kan 0,1. Ya, terus ini kata kuncinya ini sama dengan, berarti dia tutel ataukah wantel, Mbak Rifa? Kata kuncinya sama dengan Tutel. ya, berarti dia adalah tutel. Kalau tutel berarti Z-nya alfa atau alfa per 2? Jawaban Mbak Sinta tadi loh, alfa atau alfa per 2? Alfa. Ya, alfa ya? Iya tadi. Enggak, tadi loh, kalau dia tutel ki alfa per 2, Mbak. Kalau wantel itu baru yang alfa. Ini loh. Terlihat enggak? Iya, Bu. Berarti nanti alfa kan kita cari Z-nya berarti alfa per 2 berarti 10% itu kan 0,1. 0,1 dibagi 2 berapa? Berapa Mbak? 0,1 bagi 2? 0,05. 0,05 berarti kita ngikuti ini, kita lihat di tabel ini. Kalau 0,05 berarti alfanya Z-nya berapa? $2,170. Kok bisa 2 dong di? Ayo. 0,05 kok. Oh, 1,645. 1,645 itu berarti adalah Z tabelnya. Nah, nanti tinggal dibandingkan dengan Z hitungnya untuk mengetahui kesimpulan kita. Kesimpulan kita itu HO yang diterima ataukah HO yang ditolak. Seperti itu. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham. Paham ya, harus paham. Nah, seperti ini, kayak nomor 2 ini. Dia signifikansinya sudah ada 1%. Nah, ini kan kata kuncinya di sini, lebih besar. Oke, kalau ini kan kata kuncinya sama dengan. Kalau ini lebih besar. Kalau lebih besar berarti kira-kira apa? Dipikirkan. Apakah tutil kalau lebih besar? Gitu. Kalau ini kata kuncinya sama dengan lagi. Nah, berarti ini ada 2 jenis soal. Ya. Tidak 3, Bu Caci buatnya berarti 2 jenis. Milih ada yang tutil, ada yang one-tile. Gitu. Dilihat dari soalnya tadi, kata kuncinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk Bu Caci? Cukup?
Oke, sudah cukup ya berarti. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan loh bertanya kalau enggak paham, daripada nanti bingung. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Bu Caci anggap sudah paham semua. Silahkan nanti ditunggu PPT dari Bu Caci, contoh soal dari Bu Caci, latihan soal dari Bu Caci, sama link video YouTube terkait perkuliahan kita hari ini. Ya, nanti Bu Caci upload di channelnya Bu Caci. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan kita dapat kita akhiri yang pertemuan 9 ini. Minggu depan kita ketemu lagi pertemuan yang ke-10. Dan tanggung jawab kalian adalah mengumpulkan tugas hari ini. Ya, karena ini masih bulan Syawal, masih Lebaran ya, Bu Caci mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk semua kesalahan Bu Caci, kekurangan Bu Caci dalam melakukan perkuliahan dengan kalian, dalam menjawab pertanyaan dari kalian, atau apapun kekurangan Bu Caci, kesalahan Bu Caci, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan atau enggak? Dimaafkan, Bu. Oke. Iya, Bu, sama-sama kalau salah. Iya, sama-sama. Semua kesalahan kalian juga Bu Caci maafkan. Jadi kita sama-sama memaafkan. Oke, Bu Caci akhiri. Selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau mau mengerjakan tugas dari Bu Caci, ya silakan juga. Gitu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan Bu Caci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.